SMP Negeri 16 Yogyakarta berdiri sejak tahun pelajaran baru pada Juli 1983. Awalnya berkantor di Jalan Pajeksan Yogyakarta, menjadi satu dengan SLTP 3 Yogyakarta dengan kepala sekolah sementara dipegang oleh Ibu Bimo Walgito selaku kepala SLTP 3 Yogyakarta. SMP Negeri 16 Yogyakarta berlokasi di Kecamatan Keraton Jalan Nagan Lor nomor 8 Kota Yogyakarta dengan nilai akreditasi A pada tahun ajaran 2020-2021 memiliki 21 rombongan belajar atau yang biasa disebut dengan rombong. SMP Negeri 16 Yogyakarta adalah salah satu sekolah yang menyandang gelar Sekolah Standar Nasional SSN. SMP ini juga merupakan satu-satunya SMP negeri yang ada di dalam PT Keraton Yogyakarta. Sekolah ini dahulunya merupakan bekas rumah sakit Mangkuwilayan yang beralih fungsi menjadi SMP. SMP Negeri 16 Yogyakarta berdiri pada tahun 1985. Secara geografis, SMP Negeri 16 Yogyakarta terletak di daerah strategis bila ditinjau dari lokasinya, karena sekolah tersebut berada di dekat jalan raya. Batas wilayah SMP Negeri 16 Yogyakarta adalah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan objek wisata Taman Sari, tempat pemandian Putri Keraton. Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman warga Patehan dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Naganlor. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Patehan. Dan mengajarnya IPS, diberi tugas tambahan selaku warga kesiswaan. Terus yang berempat itu yang jamnya satu. Setiap sekolah itu tentu memiliki tata tertib. Cuman permasalahannya ada yang dalam bentuk buku, ada yang hanya dicetak biasa. Nah, kemudian perbedaannya di penerapan di lapangan. Sekolah kita SMP 16 itu setiap tahun mengupdate perubahan-perubahan tata tertib sekolah, dan ini sudah kita cetak dalam bentuk buku saku siswa. Jadi nanti setiap siswa akan memahami tata tertib di sekolah SMP 16. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang baik dengan tata tertib sekolah itu bisa menjadikan siswa tidak melakukan pelanggaran. Seperti itu rencana konsep awal kita. Kemudian untuk pelaksanaannya memang harus diakui bahwa sekolah kita kan sekolah bukan level atas ya, jadi kita grade tengah, sehingga sekolah-sekolah di grade tengah di bawah tentu banyak anak-anak yang sikapnya kurang sesuai yang kita inginkan. Jadi memang begitu biasanya, dan rata-rata per kelas itu sekitar 10% agak sulit ditata. Kemudian dari awal kita sudah mulai tata dengan MPRS, kemudian beri sosialisasi yang lain. Nanti di kelas 7 itu masih bagus. Nah, di
kelas 8 mulai muncul tanda-tanda perubahan sikap, karena di setiap sekolah itu ada geng. Ya, geng itu kadang positif, kadang negatif. Jadi tergantung situasi. Nah, kemudian mereka seringnya agak muncul bullying. Jadi itu selalu ada, yang kita pantau. Kita pantau, satu dari wali kelas, yang kedua kita tim kesiswaan menempatkan diri di dua tempat yang berbeda. Yang dua teman kami di bagian barat dan kami di sini. Jadi kita pecah supaya bisa memantau siswa secara keseluruhan. Nah, kemudian selain itu kita juga punya namanya tim anti narkoba yang terdiri dari siswa-siswa. Jadi sebuah tim yang mereka secara khusus kita bina, kemudian kita minta untuk memberi laporan. Jadi mereka tidak menegur siswa yang misalkan merokok atau yang lainnya, tapi mereka memberi informasi kepada kita. Dan kalau menemukan sesuatu yang janggal, langsung ada mereka rekam, kemudian kirim ke kami sehingga kami bisa menindaklanjuti. Nah, itu teknik yang kita gunakan. Kemudian ada kita pasang namanya satgas kedisiplinan. Jadi sesungguhnya setiap upacara itu kita kasih sambil seperti itu untuk penanda. Jadi kita kasih tanda supaya mereka itu bersama kami menjaga di depan gerbang untuk setiap Senin, karena kan mereka ya tugasnya belajar ya, tapi itu hanya membantu. Kemudian tindak lanjutnya, misalkan kita temukan pelanggaran, kita lihat tingkat pelanggarannya, ringan, sedang atau berat. Nah, jika ringan ya kita diskusi apa masalahnya, kenapa sampai melakukan seperti itu, ya sudah kita selesaikan. Dan kalau menengah kita ajak BK untuk berdiskusi, membicarakan masalah itu. Kemudian kalau berat langsung ke orang tua. Jadi kita memang ada sederajat, cuman tidak pakai langsung, tidak pakai misalkan pelanggaran berat, tidak ragu-ragu kita. Jadi kita panggil orang tua langsung, kita temui kondisinya seperti itu. Terus setiap hari kita pantau secara bergantian dari siswa dan PK-nya itu memantau siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian. Jadi kita harus konsekuen, kita membuat tata tertib, kita harus melaksanakan. Itu prinsipnya. Kalau kita hanya membuat peraturan tanpa pelaksanaan yang baik, maka gagal pasti. Nah, misalkan aja biasanya pada hari Selasa Rabu itu anak sekarang kan sepatu itu mudah ya, jadi apa-apa mudah, sehingga aturan kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis hitam. Nah, kemudian kita berubah karena hari Kamis batik dan bawahnya putih, maka hari Kamis kita beri kebebasan. Pokoknya hari Kamis bebas apa yang dimiliki. Kemudian tapi kalau Senin wajib. Kemudian Selasa yang dulunya pakai dasi, Rabu juga pakai dasi, kita nggak usah. Dasi nggak dipakai, nggak apa-apa, hanya dipakai di hari Senin. Jadi kita agak fleksibel juga karena melihat jumlah pelanggan. Jadi anak-anak itu selain memang ada kesengajaan juga lupa. Nah itu lupa. Yang kedua ya kadang-kadang kan cuma ditinggal di laci. Nah sehingga ketika ketemu petugas di sana kan statusnya tidak disiplin. Padahal mereka masih meninggalkan di kelas supaya praktis. Kemudian kalau sampai pada tahap yang paling berat, ya di dalam tata tertib itu opsinya adalah jika poin yang diperoleh itu melebihi 100, maka dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota. Nah, dikoordinasikan itu kita ya kepala sekolah, tapi kita sendiri sudah punya batas.
segitu itu sudah kita tidak tahu, kita kembalikan ke orang tua. Cuman bahasanya harus dikoordinasikan dengan dinas pendidikan, karena ini tata tertib itu ditandatangani legal oleh sampai kepala dinas, ya, sampai kepala dinas, sehingga Pak kepala dinas harus tahu. Jadi kita koordinasikan seperti itu untuk tata tertib. Organisasi dan ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, mungkin apakah ada yang berkembang atau bagaimana, Pak? Ya, kalau organisasi yang dikatakan tadi kan tidak begitu detail, ada organisasi sekolah atau organisasi OSIS. Nah, tetapi kalau kegiatan ekstra, jelas kita punya banyak sekali kegiatan ekstra yang jumlahnya 30, tetapi ada yang PAPI kita bisa. Nah, cuman satu, ada ekstra itu yang sifatnya hanya memberi sarana siswa untuk mengembangkan diri, ya hanya semacam senang-senang itu. Tapi ada yang kita fokuskan sehingga bisa mencapai tingkat nasional. Jadi 1 tahun yang lalu kita akan mengikuti lomba karawitan dan tari. Nah, baru dapat juara 3 semua di tingkat kota maupun dua-duanya di tingkat kota. Kemudian tahun berikutnya kita lebih fokus lagi, bisa meraih yang karawitan bisa sampai medali emas nasional tahun kemarin itu. Cuman yang tarinya turun jadi peringkat 3. Kemudian tahun ini tarinya juara 1 sekota, kemudian naik ke tingkat provinsi, terus yang karawitannya juara 3 sehingga tidak bisa naik tingkat. Kemudian yang OSN IPS itu peringkat 2 kota, kemudian yang 5 besar itu mengikuti seleksi tingkat provinsi. Itu yang kita bina, ya, tapi maksudnya kita rencanakan betul. Tetapi ada siswa-siswa kita yang punya prestasi sampai internasional. Cuman itu karena kemampuan mereka sendiri dan ikut pembinaan dari luar. Jadi misalkan ada drummer anak kita yang kelas 8 B seperti Akram itu ikut festival drummer sampai di Singapura, ya, juara di sana. Kemudian ada juga yang marching band itu tingkat Asia, juara 2. Kita nggak tahu persis pembinaan mereka karena tahu-tahu Pak saya juara ini dapat ini. Nah, sering kadang-kadang hasilnya apa? Oh, kita cuma dikirimi ini sama ini. Jadi ada lomba yang kita persiapkan betul. Persiapkan betul itu lomba yang kita datangkan ahli, karena kita kan spesialnya ngajar ya. Jadi sudah tidak mungkin nangani menjadi bagus, tidak mungkin, dan waktunya sudah habis. Nah, kita datangkan ahli-ahli, kita sudah ada ekstra, tinggal mereka, Pak tolong diseleksi ini bahannya, mereka yang mempertajam. Nah, seperti itu. Kita datangkan ahli-ahli sehingga bisa naik jenjang. Kalau sekolah lain enggak, itu ya enggak ada hasil. Pasti seperti ada kayak ekstra jurnal reguler kayak gitu. Seperti itu yang kita laksanakan di sekolah kita. Jadi ada skala prioritas. Kita menyadari keterbatasan sehingga tidak mungkin kita akan semuanya karena pembiayaannya sudah besar. Kemudian untuk program atau kebiasaan yang sekolah terapkan itu bagaimana? Oke. Kebiasaan itu ada beberapa hal yang kita terapkan. Misalkan untuk keagamaan itu setiap Jumat kita sholat berjamaah, sholat
melihat situasi. Terus kalau setiap pagi kita tadarus, nah di pintu gerbang kita salam pagi, itu kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Kemudian tentu saja sebelum sesudah tadarus itu ya, sudah tadarus kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu mestinya diakhiri ada, tapi karena di akhir itu kadang kita tidak sama ya, ada yang harus ikut les sehingga tidak bersamaan, maka di akhir kita tidak menutup dengan hanya penuh doa biasa. Itu kebiasaan kita ya, kebiasaan. Nah kemudian kebiasaan itu sikap. Kebiasaan lain ini termasuk akademik sebenarnya. Jadi kita itu punya gala. Gala itu untuk mengasah kelas 89 mempersiapkan, kalau di DI ada ASPD. Jadi satu-satunya aktivitas yang dilakukan di sekolah di Indonesia itu ada di DI, itu ASPD saat ini. Karena apa? Yang pertimbangannya dengan SPD pelaksanaannya kan bagus. Jadi diawasi betul dengan komputer sehingga nilai tersentral di provinsi, kemudian pengawasan silang, maka hasilnya objektif. Artinya tidak ada yang membantu. Nah dari itu dipakai untuk tes masuk, untuk SIM masuk bukan untuk masuk, seleksi masuk di tingkat SMP, SMA, SD enggak, ya. Jadi SMP, SMA. Nah itu kebiasaan yang kita lakukan juga. Kemudian strategi gala itu untuk mengembangkan supaya pitasan mereka, walaupun sebenarnya itu tergantung input. Kalau inputnya ya pas-pasan seperti angkatan ini, nah itu angkatan online ya, angkatan online sehingga anaknya ya agak berat, diangkat berat sekali. Dan kita rata-rata input, misalkan ini rata-rata itu kita rata-rata 21 sekitar itu. Kemudian bagi 3 dari 7 ya. Nah kadang-kadang kita itu bisa lebih. Jadi jarak antara rata-rata input dengan output itu cukup tinggi. Makanya beberapa tahun yang lalu kita dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan dipasang di sana karena pelaksanaannya bagus. Ya di sekolah di kota tidak hanya kita, tapi ada sekolah yang top seperti SM5 memang karena outputnya tinggi ya. Tapi kalau kita melihat inputnya mereka tinggi banget, jadi malah turun. Jadi inputnya tinggi, turunnya segini. Kalau kita dari segini jadi segini. Jadi ya kita termasuk hebat di pengolahan. Karena tadi budaya les yang kita berhenti itu budaya literasi, terpaksa kita hentikan karena literasi yang literasi umum ya, itu kita hentikan karena keterbatasan waktu. Jadi kalau dulu 15 menit, nah kita akan tadarus. Itu budaya yang kita laksanakan di sekolah. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan kita tanyakan oleh Ibu. Pak, perkenalkan saya Sanisi izin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dari saya pribadi yaitu kurikulum yang dipakai saat ini, bagaimana kurikulum yang digunakan di sekolah ini, dan apakah menurut Bapak sendiri apakah kurikulum ini cukup efektif untuk dilakukan atau lebih efektif kurikulum sebelumnya, Pak? Kita menerapkan 2 kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang kelas 89 itu kurikulum 2013, yang kelas 7 kurikulum Merdeka. Sesungguhnya efektivitas itu kalau kita perbandingkan belum bisa muncul. Karena apa? Yang untuk pembanding apa? Apakah itu nilai ataukah keterampilan? Karena fokusnya beda. Jadi ketika di kelas 7 kurikulum Merdeka itu kan ada
proyek-proyek yang harus dibuat. Nah di kelas 8 bulan kan tidak ada. Proyeknya itu sifatnya individu, guru-guru masing-masing. Kalau ini kan grup yang mereka pentaskan, kita tampilkan di tengah, kadang di kita hanya sekitar 2 atau 3. Jadi yang pertama itu proyeknya adalah apa namanya, boga. Jadi kita buka yang kelas 7 kita lihat pasar, kita buat pasar di bawah ya cukup meriah sih, cukup bagus. Cuman, nah keterampilan itu kan apa itu pembekalannya kan klasikal ya, massal. Padahal kan ada anak-anak yang memang nggak suka, dipaksa pun nggak suka masak. Nah, seperti itu. Jadi awalnya masak dengan sekaligus disajikan di pasar, kita buka, masyarakat juga mampu membeli. Memang ada 1-2 yang bisa sampai apa diteruske sampai dijual di umum, ada 1-2. Kemudian yang kedua itu sifatnya proyek pentas antar kelompok. Nah sesungguhnya itu bagus, cuma sekali lagi setiap individu punya karakter, kita cuma digali. Nah berbeda dengan apa yang kurikulum 13. Nah kurikulum 13 itu kan proyeknya individu, bahkan kadang-kadang tidak ada proyek, hanya kecil kan, proyek kecil, misalkan membuat presentasi hasil diskusi, tidak menghasilkan karya yang besar. Nah kita belum bisa membandingkan, cuman kalau dari apa namanya yang ditampilkan memang kurikulum merdeka ya nampak, karena persiapannya bukan hanya sehari 2 hari ya. Nah kalau yang kurikulum 2013 memang nggak ada. Cuman kalau kita melihat coba yang dipakai acuan itu apa? Kalau yang dipakai acuan itu bisa hasil coba internasional literasi, mungkin apa namanya matematis dan kebahasaan, ya tidak tepat. Karena di sini kurikulum merdeka menampilkan keterampilan, menunjukkan keterampilan. Sementara yang pengujinya pakai tes, nggak baik udah. Ya saya melihat seperti itu. Jadi kalau sekali lagi kalau keterampilan memang ya kurikulum merdeka punya kurikulum. Tapi untuk nilai belum bisa dibuktikan. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Amalia. Bapak, kami saya Putri Amalia. Izin dilanjutkan, Pak. Apa saja kendala dari kurikulum saat ini? Ya kita kan yang kemarin itu menggunakan akselerasi reguler yang 2013. Tapi sekarang karena adanya kurikulum merdeka, maka akselerasi dihentikan. Nah, kendalanya sesungguhnya begini. Kita baru apa namanya mendekati sempurna lah menguasai kurikulum 13. Ya, mendekati sempurna pelaksanaan dan bagus. Saya sering melihat teman-teman guru yang ngajar itu bagus, mereka sudah kurikulum bagus dan ya, langkahnya itu pasti negara. Kemudian muncul kurikulum baru, ini kan harus belajar dari awal. Nah, kemudian guru itu ada 3 grade golongan tua. Ya, tua bukan berarti hebat, tapi usianya saja. Terus golongan yang menengah dan golongan yang baru. Nah, golongan yang tua itu kesulitan untuk katakanlah mengaplikasikan teori-teori pembelajaran mereka. Sedangkan kalau yang guru-guru baru, ya apalagi yang PPG ya, ini ya itu bagusnya apa?
Saya kemarin melihat 3 mahasiswa UPY praktek. Jadi ketika saya kuliah di UPY 2014-15 itu, saya baru meneliti di buat tesis itu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, baru mau bagaimana mengaktifkan siswa. Kan siswa kalau diajar IPS kan memang duduk, kadang tidur. Nah, seperti itu. Saya baru meneliti bagaimana mengaktifkan siswa. Itu 2015 ya. Kemudian sekarang mereka sudah kombinasi. Misalkan begini. Mereka menggunakan metode apa ya namanya? Jigsaw misalkan, jigsaw. Jadi jigsaw itu bukan sekedar diskusi. Kalau saya dulu jigsaw itu hanya diskusi kelompok berpindah-pindah. Tapi ternyata yang generasi baru ini jigsaw bukan cuma diskusi, tapi kerja. Jadi kerja itu diskusi dan sambil diskusi. Itu jigsaw. Nah, di situ yang membedakan guru-guru yang masa depan mudah-mudahan segera menjadi pengganti yang tua-tua. Yang tua-tua itu sudah tidak terlalu. Memang kalau penguasaan materi ya jauh tentunya. Karena yang tua-tua itu tahun-tahun hanya itu aja materi yang dikuasai tentunya ya kuat lah. Tapi untuk metode, model, apalagi media maupun IT yang dikuasai jauh berbeda. Nah, itu menjadi kendala bagi kelompok guru menengah bawah. Karena update pembelajaran itu tidak mudah. Di buku itu kan hanya petunjuk ini. Ya, jadi langkah-langkah kegiatannya kan tidak dekat. Sementara kalau yang generasi baru punya step-stepnya pasti. Tapi kita sudah beruntung di Jogja itu gurunya tidak banyak, sehingga diklat DMP internal DMP itu terus berlangsung. Tapi yang sekali yang kota sudah nggak mau lagi aku. Yang muda-muda yang menengah itu yang masih kendalanya di sini. Mungkin apa yang minat pengembangan diri sudah berhenti. Kita pernah mengalami mengajar menggunakan papan tulis hitam dengan kapur, terus berubah menggunakan OHP ya, OHP dulu. Sudah kemudian bersamaan muncul whiteboard dan komputer. Tapi waktu itu LCD baru digunakan di ruang apa, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa full. Nah, itu pun guru-guru zaman itu juga yang masih sedikit. Tetapi untuk saat ini sudah whiteboard, sudah semua ruang LCD, semua bapak ibu guru sudah punya laptop pendukung, sehingga kalau sarana tidak masalah. Hanya kadang-kadang kendala kerusakan. Barang elektronik itu tidak bisa dilihat, makanya sekali ini nyala besok mati bisa. Nah, seperti itu kendalanya cuma teknis. Kemudian tentu saja sekali lagi kita masih seperti tadi saya katakan di awal bahwa pengembangan diri itu menurut saya masih belum masih percaya kalau dengan gaya lamanya itu hebat. Disitulah yang menjadikan
Tetapi saya juga tidak juga. Ini mahasiswa praktek aja 6 kali aja. Kemudian saya sama sekali tidak menyentuh sesudah itu. Dan kemudian dites PAT, penilaian akhir tahun, yang membuat panik bicara. Saya juga nggak baca soalnya. Kita tes, hasilnya tidak banyak juga. Tetapi memang situasi belajar yang generasi baru kan nyaman dengan. Tapi kalau sekali lagi untuk hasil ujian, saya sudah paham kuncinya, yakni dengan drill. Hanya dengan drill bisa memperoleh nilai yang bagus. Kalau pembelajaran enggak, karena pembelajaran kan luas banget. Sementara kalau ujian itu kan drill, ini yang harus di poin tertentu yang harus ditekankan bidang situ. Jadi drill itu meningkatkan nilai, kalau pembelajaran modern itu merubah situasi yang menyenangkan. Sarana memenuhi. Ya tadi tiga masing-masing individu tadi. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pertanyaan kami itu sudah terjawab semua oleh Bapak dan jawabannya sangat luar biasa Pak. Kami di sini adalah pemula mungkin dari semester awal yang belum pernah memiliki pengalaman, dan terima kasih sekali kepada Bapak yang sudah memberikan banyak wawasan dan ilmu baru mungkin untuk kami belajar dan mengeksplor lagi, untuk belajar lebih baik lagi dalam kedepannya agar kami menjadi guru yang dapat memenuhi standar. Ya, hanya itu yang saat ini kita lakukan. Tentu saja yang kita lakukan masih banyak juga. Karena itu kampus sebagai wadah untuk semacam apa ya, melihat sekolah kemudian mengevaluasi, mengembangkan kampus. Ini dari kampus. Ya. Terutama prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kami memberi kalau kita tidak kesalahan ekonomi atau terkait pertanyaan yang kurang benar, Ya oke siap. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami kakak-kakak dari Universitas PGRI Yogyakarta. Biar lebih enjoy kita kenalan dulu ya. Saya Kak Alicia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau aku Rima dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Kalau saya namanya Putri Amalia, ya dari PGSI. Kalau saya suka ya kita sekelas. Jadi kita di sini mau melakukan observasi, cuma kayak wawancara kendala-kendala apa sih yang Adik alami waktu sekolah. Pertanyaan pertama dari teman kakak, Kak Bunda. Nah, apa sih yang jadi kendala masalah yang biasa dihadapi kalian dalam belajar bahasa? Ya mungkin temennya nggak mampu atau gurunya ngejelasinnya kurang jelas atau apa? Kalau misalnya guru yang belum bisa kalau jelasin emang soalnya tuh nggak tahu nggak bisa mana kalau peran dari siswanya gimana ternyata kalau tadi udah dibilang udah sepuh gitu kan, nah gimana cara kalian biar mudah
untuk gimana sih biar pelajaran itu tetap terserap ke anak-anak. Kalau ini misalkan kendala di dalam kelas, ada yang kamu yang kira-kira ganggu masih ganggu terus misalkan udah ditegur sama guru, nah, gimana cara ngasih teguran kayak ngasih hukuman buat teman itu ya Disuruh ke depan atau disuruh keluar? Ya biasanya disuruh duduk depan atau enggak ya kalau yang paling parah itu disuruh keluar kelas kalau nggak bisa dipelajari. Kalau dari teman-temanku sendiri kadang juga kayak ada yang bukan murid kan lebih ke muajahin gitu kayak bersih gak bersih gitu. kalau ini kendala dari prasarana dan prasarana di sekolah Fasilitas yang kurang itu apa sih? Yang dibutuhin murid tapi masih di sini kurang dibutuhin itu apa ya? Alat-alat belajar ada beberapa yang sudah rusak, terus juga kalau misalnya alat-alat Buat membatik gitu. Jadi kekurangannya di alat-alat olahraga sampai alat-alat. ini kalau lebih dari administrasi di sekolahnya termasuk kalau di kalangan yang itu termasuk ramah misalkan ada yang itu misalkan iuran itu sesuai pendanaan nanti Satpas, terus misalkan ada pembayaran langsung kalian kan merasakan gitu bayar ini buat ini itu kalian ngerasain iya Kak mau tanya nih, kamu kelas berapa sekarang? kelas 8 Oh 8, berarti masih pakai kurikulum 13? iya Kendala yang kamu alami kalau pakai kurikulum 13 itu gimana sih? Kayak mungkin kurikulumnya udah susah atau harus belajar sendiri, gurunya nggak mau jelasin gitu apa gimana? Apa gimana? Biasa aja ya. bisa mengikuti mesti lain merasakan perubahan sendiri Jadi kita belum kenal nama kamu siapa. aku Jessica Kamu deket-deket sini apa? asli sini Masih Jogja. Tapi kalau yang terus untuk yang sekolahnya di sini tuh seperti sebuah pada SMP pada umumnya iya maksudnya jam 7 pulang jam 7 kecuali kalau ada ekstra. Nah, kalau di sini tuh ekstranya apa aja yang paling banyak diikuti sama siswa-siswa yang diminati gitu. ekstra itu dari olahraga dan saya tari, drum band, terus apa namanya band musik gitu sih. Terus kalau misalnya juga ada lagi gambar, muka juga ada muka, terus sama English bahasa. kalau ekstrakurikuler yang wajib di sekolah Kalau yang kelas 8 itu hari Selasa, kalau yang kelas 7 hari Jumat. Jadi beda. Kelas 7 juga wajib. Pertanyaan gini nih, harapan kamu buat sekolah kamu ya kira-kira kamu pengen gimana sekolahnya gimana ke depannya? Itu semakin banyak
digangguin ya lagi enjoy lagi